syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali dalam kondisi perkuliahan daring atau online yang kali ini pada sudah memasuki pertemuan yang keempat atau minggu keempat dari 16 kali pertemuan yang direncanakan pada semester ini. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan memperbanyak salawat mudah-mudahan Allah izinkan Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya di yaumil mahsyar kelak, sehingga bisa menjadi tambahan catatan amalan kebaikan bagi kita semua. Memasuki pertemuan yang keempat ini kita akan membahas pokok bahasan dua saja, yaitu tentang perencanaan pada umumnya dan tentang perencanaan audit dokum. Pertama kita akan membahas tentang perencanaan pada umumnya. Nah, perencanaan pada umumnya ini saya bagi lagi menjadi yang pertama itu pengertian, kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua tentang langkah-langkah membuat perencanaan. Yang ketiga jenis-jenis perencanaan. Yang keempat ada tahapan perencanaan. Yang kelima kita juga akan membahas tentang proses perencanaan. Dari slide yang telah saya buat ini, nanti saudara-saudari sekalian bisa ambil dalam dalam akun Sikuli masing-masing dan bisa dibaca dan dipelajari apa yang saya jelaskan pada video pembelajaran ini. Walaupun video pembelajaran ini bukan secara komprehensif memberikan pembahasan kepada saudara-saudari sekalian, saya berharap ada motivasi belajar dari saudara sekalian untuk membaca buku-buku atau literasi-literasi tentang audit dan investigasi, khususnya tentang perencanaan pada umumnya dan perencanaan audit dokum. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan ini bisa kita ambil dari pendapat Melayu Hasibuan, yaitu perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Melayu Hasibuan. Berbeda dengan Melayu Hasibuan, Richard L. Duff dalam pendapatnya memberikan artian perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Nah, kalau Richard L. Duff ini lebih menitik beratkan pengertian perencanaan itu dalam suatu perusahaan. Lebih lanjut kita bisa melihat pendapat yang disampaikan oleh Hani Handoko, di mana perencanaan yaitu pemilihan sekelumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Nah, inilah pendapat menurut Hani Handoko. Sedangkan selanjutnya menurut Stephen P. Robbins dan Mary Carter menyebutkan perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Nah, itu adalah beberapa pengertian perencanaan menurut literasi-literasi yang ada. Nanti literasi itu bisa juga saudara cari-cari dan bisa juga saudara baca, dapatkan dari buku-buku. Maka saya kemarin dalam RPS juga sudah menganjurkan supaya saudara-saudari sekalian bisa membeli atau memiliki buku-buku yang saya anjurkan dalam rancangan pembelajaran semester yang telah saya bagikan melalui Sikuli. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah membuat perencanaan. Apa langkah-langkah yang membuat perencanaan? Yang pertama menentukan tujuan. Nah, kita untuk dapat membuat suatu perencanaan yang matang tentu harus ditetapkan dulu tujuannya. Untuk apa perencanaan itu kita buat? Apa yang ingin kita capai dari suatu perencanaan itu?
Dan kedua adalah menentukan tempat. Nah, setelah kita menentukan tujuan, kita harus menentukan juga tempat untuk pelaksanaan dari perencanaan itu. Di mana harus dilaksanakan perencanaan yang telah dibuat dan telah ditetapkan tujuannya itu. Nah, yang selanjutnya adalah menyediakan alternatif. Menyediakan alternatif ini maksudnya adalah misalnya ketika saudara-saudari sekalian sudah menetapkan perencanaan, sudah menetapkan tujuan perencanaan, telah menetapkan tempat perencanaan, tetapi misalnya karena sesuatu hal terjadi, maka yang di luar kemampuan saudara-saudari sekalian menyebabkan saudara-saudari tidak bisa menggunakan tempat perencanaan yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga hal ini memerlukan alternatif. Maka dalam menentukan perencanaan, saudara harus menentukan alternatif tempat. Nah, membuat rencana turunan. Nah, membuat rencana turunan di sini maksudnya adalah harus ada setelah tujuan utama atau tujuan pokok dari suatu perencanaan, maka harus ada turunannya. Apa turunannya? Nanti setelah tercapai tujuan utama dari yang direncanakan tersebut, apa selanjutnya langkah-langkah yang harus ditentukan. Nah, maka ini saudara harus menentukan rencana tujuan turunannya. Yang selanjutnya adalah membangun kerjasama. Membangun kerjasama di sini maksudnya adalah segala stakeholder yang terlibat dalam perencanaan itu harus saling mendukung antara satu sama lain. Karena tidak mungkin satu orang saja bisa melaksanakan seluruh perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa, apalagi yang membutuhkan kehadiran orang banyak. Nah, maka dalam suatu perencanaan kegiatan yang membutuhkan orang banyak ini harus membangun kerjasama yang baik. Nah, yang langkah terakhir yang harus dilaksanakan dalam membuat perencanaan itu adalah menilai rencana. Nah, kapan ini dilakukan? Menilai rencana tentu setelah dibuat serangkaian perencanaan, maka dilihat kira-kira dari langkah-langkah yang telah ditetapkan itu tingkat keberhasilan rencana yang telah dibuat itu kira-kira berapa persen gitu. Atau dari skala 1 sampai 10 tingkat keberhasilannya berapa. Nah, inilah yang saudara-saudari perlukan untuk menilai rencana yang telah dibuat. Yang selanjutnya saya uraikan adalah atau kita bahas pada video pembelajaran ini adalah tentang jenis-jenis perencanaan. Ada perencanaan strategis dan ada perencanaan operasional, perencanaan jangka pendek, dan perencanaan jangka panjang. Secara umum inilah bentuk-bentuk atau jenis-jenis perencanaan yang ada, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi paling tidak inilah yang paling familiar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan perencanaan ini harus saudara-saudari lakukan agar dalam menyusun rencana saudara-saudari sekalian bisa memantapkan atau mematangkan apa yang akan ingin dicapai. Nah, tahap pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini adalah seperti contoh untuk apa perencanaan itu dibuat. Nah, kalau berkaitan dengan audit atau dengan investigasi juga harus jelas itu. Tujuan auditnya itu untuk apa gitu. Tujuan investigasinya itu untuk apa. Nah, itulah tahap pertama. Kita harus menetapkan tujuannya. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Nah, tahapan yang kedua ini adalah saudara-saudari harus merumuskan atau menyusun keadaan sekarang itu seperti apa dalam suatu narasi. Gitu. Nah, masuk kepada langkah ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Nah, kira-kira dalam perencanaan yang saudara-saudari susun tersebut, apa saja yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya nanti di lapangan. Nah, maka ini diperlukan untuk namanya mengidentifikasi hambatan dan kemudahan. Nah, yang keempat tahapnya adalah mengembangkan serangkaian kegiatan. Misalnya mengembangkan serangkaian kegiatan ini misalnya saudari sudah merencanakan suatu kegiatan pemeriksaan atau audit terhadap
perilaku karyawan yang sering menyalahgunakan jam istirahat kerja pada perempuan misalnya. Nah, ketika dalam hal itu bisa saja saudara kembangkan kepada karyawan-karyawan laki-laki lainnya. Sementara yang diinginkan yang telah disusun dalam perencanaan adalah misalnya untuk mendeteksi atau mengaudit atau memeriksa penyalahgunaan jam istirahat oleh karyawan perempuan. Nah, sebagai pelengkap laporan, saudara bisa mengembangkan dengan tujuan yang sama, itu penyalahgunaan jam istirahat oleh karyawan laki-laki. Nah, ending dari segala tahapan yang 4 itu adalah tujuan utama atau tujuan pokok dari suatu perencanaan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses perencanaan. Proses perencanaan ini ada beberapa tahap yang mesti dilaksanakan. Yang pertama itu membuat rencana. Nah, membuat rencana ini apa saja tahapannya? Di sana ada menentukan visi dan misi. Untuk apa rencana itu dibuat? Dan menetapkan tujuan. Kembali tujuan adalah apa yang ingin dicapai dari suatu perencanaan yang dibuat. Yang kedua adalah menerjemahkan rencana. Nah, setelah membuat rencana perlu diterjemahkan. Rencana ini apa saja yang ingin dicapai, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, maka harus ada membuat rencana strategis dan membuat sasaran taktisnya dan memetakan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan menerjemahkan rencana. Selanjutnya merencanakan operasi. Nah, merencanakan operasi ini apa saja yang harus dilakukan. Dalam merencanakan operasi harus membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target. Jangan sampai kita melaksanakan suatu tujuan operasi tetapi targetnya ternyata lebih besar atau lebih kuat yang ditarget daripada yang akan melakukan operasi. Seperti misalnya ketika pihak kepolisian akan melakukan suatu penyergapan terhadap sekelompok pelaku kejahatan. Nah, misalnya kalau tanpa perencanaan dilakukan, polisi hanya datang ke tempat para pelaku kejahatan ini dengan 2 orang, hanya bersenjatakan 1 orang di antara yang 2. Nah, sementara yang mau ditarget operasinya tersebut atau yang ditangkap tersebut kekuatannya ada 10 orang dan bersenjata lengkap. Nah, ini kan akhirnya tidak matang dalam sisi perencanaan. Nah, maka dalam hal itu harus target operasi seperti ini harus direncanakan secara matang. Nah, selanjutnya melaksanakan rencana. Nah, dalam melaksanakan rencana ini ada beberapa tahapan juga atau ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, manajemen sasaran harus dipersiapkan. Yang selanjutnya panel instrumen kinerja harus ada daftar checklistnya sehingga tahu apa yang dilaksanakan itu yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan. Nah, rencana sekali pakai. Terus ada tanggung jawab terdesentralisasi. Maksudnya tanggung jawab terdesentralisasi ini maksudnya adalah ada pelaku penanggung jawab yang jelas di dalam melaksanakan rencana tersebut. Yang selanjutnya atau bagian kelima adalah monitor dan evaluasi. Monitor dan evaluasi ini sangat penting dilakukan karena untuk menilai apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah disusun atau belum gitu. Dan juga bisa dilakukan evaluasi apakah perencanaan ini berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada atau kita akan membahas tentang perencanaan audit hukum. Perencanaan audit hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan pemeriksaan hukum atau suatu rangkaian kegiatan untuk menentukan sasaran yang akan dicapai dalam suatu audit hukum. Nah, itulah
mungkin gambaran sedikit tentang apa itu perencanaan audit hukum. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan audit hukum? Itu langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan audit bisa meliputi diantaranya memahami bisnis atau katakanlah industri atau urusan klien yang akan dilakukan audit tersebut. Yang kedua, memahami dan menilai struktur perencanaan internal dari suatu klien yang akan diaudit. Yang ketiga, menentukan tingkat materialitas awal dan salah saja yang bisa diterima. Nah, ini harus ditentukan. Menentukan resiko audit awal. Apa risiko-risiko kira-kira yang akan terjadi ketika kita melakukan audit awal. Nah, selanjutnya melakukan komunikasi dengan auditor lain. Jika bertindak sebagai auditor utama, nah maka saudara-saudari sekalian juga harus melakukan komunikasi dengan auditor-auditor lain gitu. Jangan mentang-mentang kita auditor utama lantas kita menunggu hasil yang dilakukan oleh auditor-auditor lain. Nah, ini adalah suatu tindakan yang tidak benar dalam melakukan audit. Maka untuk itu harus dilakukan komunikasi. Yang selanjutnya adalah menyusun rencana audit. Rencana audit seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga melalui tahapan-tahapan yang sudah sematang mungkin. Yang selanjutnya adalah menyusun audit program. Tahapan-tahapan dalam melakukan audit hukum. Yang pertama adalah penunjukan. Nah, penunjukan ini sangat penting karena tanpa ada suatu penunjukan, saudara tidak akan bisa melakukan audit terhadap apa yang ditargetkan atau apa yang ditujukan. Nah, yang kedua adalah penilaian risiko. Saudara juga harus menilai risiko apa yang akan saudara hadapi ketika nanti akan melakukan audit di lapangan. Nah, penilaian risiko ini juga akan berbanding lurus dengan bayaran atau honor yang akan saudara terima. Gitu. Kalau risikonya kecil mungkin saudara bisa minta honornya rendah, tapi kalau risikonya mungkin besar maka bisa saja saudara sebagai auditor profesional meminta honor yang lebih besar dan sesuai dengan kemampuan dari orang yang atau pihak yang menunjuk saudara sebagai auditor tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan tahap pendekatan audit. Nah, tahap pendekatan ini perlu dilakukan karena tanpa melalui pendekatan, saudara diyakini sebagai auditor tidak akan memperoleh data yang akurat. Nah, yang keempat adalah tahapan administrasi. Tahapan administrasi ini artinya saudara harus menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan audit yang akan dilaksanakan tersebut. Yang kelima adalah penyingkatan audit. Penyingkatan audit ini maksudnya saudara harus melakukan audit itu dalam waktu yang seefisiensi mungkin. Nah, yang selanjutnya adalah layanan klien. Layanan klien ini maksudnya ketika melakukan audit ataupun pasca melakukan audit, selaku auditor, saudara harus membuka komunikasi dengan klien terhadap data-data atau teman-teman yang saudara laporkan dalam hasil audit yang dimintakan oleh klien tersebut. Yang keempat selanjutnya adalah tahapan komunikasi dengan klien. Nah, tahapan komunikasi ini sama masuk juga dalam kategori tahapan layanan klien sehingga komunikasi tidak terputus hanya sebatas penyampaian laporan hasil audit saja. Selanjutnya kita bahas tentang mekanisme dan proses pelaksanaan audit. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit. Pembahasan selanjutnya adalah mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit. Nah, tahapannya adalah diantaranya pertama tahapan persiapan audit,
Yang kedua, penyusunan program audit. Yang ketiga, pelaksanaan penugasan audit. Yang keempat, pelaporan hasil audit. Yang kelima, tindak lanjut hasil audit. Yang keenam, dokumentasi dan administrasi. Nah, hal ini kita akan coba uraikan satu persatu, apa-apa saja kira-kira yang harus dilakukan. Nah, pertama yang kita bahas adalah tahap persiapan audit. Tahap persiapan audit ini sangat penting karena kenapa? Karena dengan persiapan maka saudara selaku auditor akan bisa menggambarkan atau memprediksi hasil apa yang kira-kira akan saudara dapat dari audit yang saudara lakukan tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan. Pertama, harus jelas metode pendekatannya seperti apa yang akan saudara lakukan dengan audit yang saudara rencanakan. Yang kedua, penetapan penugasan. Penetapan penugasan ini misalnya ada beberapa auditor dalam melaksanakan audit. Nah, saudara selaku auditor utama harus menjelaskan penetapan tugasnya, misalnya auditor 1 tugasnya mengaudit apa, auditor 2 tugasnya mengaudit apa. Nah, penetapan seperti ini harus dibuat. Yang ketiga adalah pemberitahuan audit. Pemberitahuan audit ini sangat penting kepada pihak yang akan dilakukan audit, sehingga saudara selaku auditor bisa memperoleh data yang sangat akurat dari audit atau pemeriksaan yang saudara lakukan tersebut. Yang keempat ada penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini juga sangat penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran kira-kira sasaran audit yang saudara lakukan itu secara umum mendukung tidak terhadap audit yang saudara lakukan. Nah, kalau dalam penelitian pendahuluan itu diperoleh suatu kemudahan, nah biasanya akan juga dalam tindakan audit utama selanjutnya akan lebih mudah untuk memperoleh data. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penyusunan program audit. Nah, apa-apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan program audit? Yang pertama, dokumentasi prosedur bagi auditor. Nah, memberikan apa-apa saja prosedur yang harus dilalui atau dilakukan oleh auditor dalam melakukan audit. Yang kedua itu menyatakan tujuan audit. Juga kembali tujuan dilakukan audit itu harus disampaikan. Nah, yang ketiga menetapkan luas, tingkat atau metodologi pengujian. Nah, ini berkaitan mungkin dengan audit di lapangan yang berkaitan misalnya dengan industri-industri yang besar. Nah, maka ini harus ditentukan luasnya berapa, tingkatnya berapa, dan metodologi pengujiannya seperti apa. Yang keempat adalah menetapkan jangka waktu pemeriksaan atau audit. Nah, saudara sebagai auditor juga harus menetapkan berapa lama audit yang akan saudara lakukan terhadap permintaan yang dilakukan oleh klien saudara. Apakah 1 bulan, 1 tahun, 6 bulan. Nah, ini harus ada batas waktu yang ditentukan. Tahap selanjutnya dari penyusunan program audit adalah menetapkan jangka waktu pemeriksaan atau audit. Nah, penetapan jangka waktu ini sangat penting dilakukan karena dengan penetapan jangka waktu yang dilakukan, saudara sebagai auditor akan bisa memperoleh hasil yang maksimal dan efisien dalam suatu pelaksanaan audit. Nah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. Nah, inilah tahapan-tahapan atau penyusunan program audit yang harus saudara lakukan sebagai seorang auditor. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang pelaksanaan penugasan audit. Nah, dalam pelaksanaan penugasan audit, apa saja yang harus atau mesti saudara lakukan sebagai seorang auditor? Nah, sebagai seorang auditor, saudara harus pertama itu adalah melakukan proses audit. Nah, dalam proses audit ini
kembali kepada tujuan untuk apa audit itu dilakukan, apa langkah-langkah yang sudah ditetapkan pertama ini yang harus dilaksanakan dalam proses audit. Yang kedua, jangan lupa namanya membuat bukti audit. Nah, bukti audit ini akan sangat penting saudara persiapkan sebagai seorang auditor yang nanti juga akan menjadi bagian dari pelaporan hasil audit yang telah saudara lakukan. Nah, selanjutnya adalah evaluasi hasil audit. Nah, hasil audit yang saudara lakukan itu bisa saudara evaluasi terlebih dahulu apakah sudah benar tahapan-tahapan yang telah dilakukan, apakah semua prosedur audit telah sesuai dilaksanakan dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Nah, saudara bisa melakukan evaluasi tersendiri sebelum menyampaikan laporan hasil audit tersebut kepada klien atau kepada orang yang meminta untuk dilakukan audit atau berdasarkan penunjukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya supervisi. Nah, supervisi ini misalnya ketika sudah ada auditor yang saudara tunjuk ketika saudara sebagai auditor utama tetapi tidak melaksanakan secara maksimal audit yang dilakukan, maka saudara bisa mengambil alih pekerjaan atau pemeriksaan yang dia lakukan. Nah, selanjutnya tahapan yang paling penting dari audit adalah pelaporan hasil audit. Nah, pelaporan hasil audit ini berkaitan pertama harus sesuai dengan standar pelaporan. Apakah hasil audit yang saudara laporkan tersebut sudah sesuai dengan standar pelaporan yang diinginkan oleh klien saudara atau penunjukan saudara sebagai auditor. Nah, selanjutnya adalah materi laporan. Apa saja materi yang saudara laporkan itu harus penting untuk saudara ketahui. Yang ketiga, informasi khusus yang tidak dicantumkan. Terkadang ada permintaan dari klien dalam melakukan auditor itu atau melakukan pemeriksaan itu, ada permintaan-permintaan khusus supaya ada informasi-informasi yang tidak perlu dicantumkan dalam hasil laporan audit atau dalam laporan akhir, tetapi cukup saudara buatkan catatan lain misalnya atau saudara sampaikan langsung secara lisan kepada pihak yang meminta untuk dilakukan audit. Yang keempat adalah proses penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan ini juga harus saudara pelajari sebaik mungkin apakah sudah termasuk semua yang diinginkan sebagai tujuan audit yang telah ditetapkan itu sudah terlaksana, standarisasi atau daftar checklist audit yang saudara lakukan itu sudah terpenuhi apa belum. Nah, ini bisa saudara lakukan atau saudara lihat dalam proses penyusunan laporan. Yang kelima adalah penyampaian laporan. Nah, setelah semua tahapan penyusunan hasil audit saudara lakukan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah menyampaikan laporan hasil audit kepada pihak yang melakukan menunjukkan audit atau pihak yang meminta saudara sebagai seorang auditor. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan dalam audit hukum? Ya, tentunya adalah tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan. Yang pertama, tindak lanjut yang dapat dilakukan. Nah, tindak lanjut ini biasanya berkaitan dengan klien atau si penunjuk audit atau pihak yang meminta melakukan audit. Nah, misalnya saudara menemukan kualitas dokumen transaksi dari sisi yuridisnya kurang. Nah, mungkin dengan hasil audit yang saudara laporkan, maka klien bisa menindaklanjutinya untuk memperbaiki kualitasnya. Yang kedua, melengkapi alat bukti transaksi. Misalnya, biasanya dalam suatu jual beli, kita ambil contoh, faktur itu hanya dibuat satu rangkap saja misalnya. Nah, bisa dengan hasil audit yang saudara lakukan merekomendasikan misalnya
faktur penjualannya itu bisa dibuat 4 atau 5 rangkap. Nah, sebagai pihak yang meminta audit, maka klien saudara bisa melakukan atau menindaklanjuti hal itu. Yang ketiga, menghindari kemungkinan suatu institusi yang diaudit melakukan perbuatan melawan hukum. Ada kalanya terkadang klien atau para penunjuk auditor yang meminta untuk dilakukan audit ini ingin melihat risiko kira-kira dalam kegiatan yang dia lakukan itu potensi perbuatan melawan hukumnya ada di mana saja dan apa saja misalnya potensi perbuatan melawan hukum yang ada. Nah, dengan hasil laporan audit yang saudara sampaikan, si klien saudara bisa menghindari dari risiko perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, yang selanjutnya agar stakeholder yang terhubung dengan institusi yang audit dapat melaksanakan prestasi. Misalnya ada karyawan atau bawahan suatu perusahaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga setelah saudara sampaikan hasil audit, maka si karyawan atau bawahan tersebut dapat memperbaiki kinerjanya berdasarkan teguran-teguran atau semacam bentuk peringatan lainnya yang disampaikan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Yang selanjutnya, tindak lanjut dari hasil audit yang sudah saudara lakukan itu bisa meminimalkan legal risk atau risiko hukum bagi institusi yang diaudit. Yang selanjutnya adalah tahapan dokumentasi dan administrasi. Dokumentasi ini biasa kalau dalam audit itu ada dalam bentuk kertas kerja audit, sedangkan dalam administrasi biasanya adalah administrasi hasil audit. Demikian penjelasan singkat tentang materi kuliah yang kita lakukan pada pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa nanti menjadi suatu pelajaran yang yang bisa mendatangkan suatu sumber rezeki atau apapun lah bentuknya kepada saudara-saudari sekalian, bisa juga berguna bagi masa depan saudara-saudari sekalian harapannya. Dan terakhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.